Selamat malam saudara-saudara RGM. Good evening, brothers and sisters in RGM. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai saudara dengan limpah melalui pengenalan akan Tuhan kita. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Malam hari ini RGM mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada penatua Hansen, di mana beliau telah ditinggalkan oleh papa mertuanya. Karena itu beliau tidak bisa hadir bersama kita malam hari ini. Tonight, RGM would like to express our condolences to Elder Hansen, who has been left by his father-in-law and therefore cannot be here with us tonight. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat-surat Rasul Yohanes kepada 7 gereja dalam kitab Wahyu. This evening, we will continue with Apostle John's letters to the 7 churches in the book of Revelation. Fokus kita akan tertuju pada gereja-gereja di Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Our focus will be upon the churches in Pergamum, Thyatira, and Sardis. Kita bisa baca di Wahyu 2 ayat 12 sampai Wahyu 3 ayat 6. And this passage is taken from Revelation 2 verse 12 until chapter 3 verse 6. Malam ini saat kita membahas 3 gereja, kita bisa melihat apa yang umum ditemukan di 3 gereja tersebut dan pesan apa yang akan disampaikan untuk masing-masing ketiga gereja tersebut. This evening, as we explore the 3 churches, see for ourselves what were common in the 3 churches and what was the message for each one of these 3 churches. Bagi saya ayat kuncinya terdapat di Wahyu 3 ayat 5. For me, the key verse is in Revelation 3 verse 5. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa yang menang, ia akan berpakaian putih seperti mereka. Aku tidak akan menghapus nama orang itu dari kitab kehidupan, tetapi akan mengakuinya di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Revelation 3 verse 5 says, "The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels." Pergamus adalah tentang tolak ajaran palsu, pertobatan, itu ada di Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Kalau Tiatira tentang tolak pemimpin penipu, pertobatan juga ada di Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Dan Sardis tentang bangkit kembali dan pertobatan juga ada di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Pergamum church will show us that they resist false teaching and they come back to the repentance, which is written in Revelation 2 verses 12 to 17. And the church of Thyatira reject deceitful leaders and they repent, which is written in Revelation 2 verses 18 to 29. And the church of Sardis is about reawaken and repentance, which is written in Revelation chapter 3 verses 1 to 6. Kita mungkin menggambarkan diri kita sebagai seseorang yang lebih kuat atau lebih bijaksana dari sebenarnya. We may portray ourselves as stronger and wiser than we really are. Kita juga mungkin bisa menipu orang lain dan bahkan diri kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus itu selalu mengetahui keadaan kita sebenarnya. And we may deceive others and even ourselves, but remember, the Lord Jesus Christ always knows our true situation. Dia itu memiliki pengetahuan yang mutlak dan penilaian yang sempurna. He possesses absolute knowledge and perfect judgment. Apakah kebenaran ini menghibur kita atau mengganggu kita? Does this truth comfort us or disturb us? Gereja-gereja di Pergamus, Tiatira, dan Sardis telah kehilangan pegangan mereka pada kebenaran. The churches at Pergamum, Thyatira, and Sardis had lost their grip on the truth. Kebenaran semacam apa sih? What is the truth?
Yesus telah menebus kita dan dengan penuh kasih karunia, Ia memberdayakan kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru demi kemuliaan-Nya. Jesus redeemed us, and He graciously empowers us to live a new kind of life for His glory. Salib dan kebangkitannya menjamin karyanya dalam hidup kita. And His cross and resurrection guarantees His work in our lives. Dan orang-orang telah berpaling dari agama sesat kepada Kristus, tetapi banyak di antara mereka tidak lagi merasakan urgensi untuk hidup bagi Yesus. People have turned from false religion to Christ, but many no longer sense any urgency to live for Christ. Teman-teman dan keluarga, juga budaya sekitar mereka, serta praktek-praktek masa lalu mereka menggoda mereka untuk melakukan kompromi berbahaya dan kelalaian yang mematikan. Their friends and family, the culture around them, and their own past practices tempted them to dangerous compromises and deadly complacency. Yesus Kristus telah membebaskan mereka dari kuasa dosa maksud saya, tetapi ajaran sesat mengancam mereka. Jesus Christ had set them free from sin's tyranny, but deceitful teaching threatened them. Betapa mereka butuh untuk memahami kemuliaan, kuasa, dan kasih yang tak tertandingi dari Yesus. How they needed their hearts lifted up to receive Jesus' majesty, power, and matchless love. Mereka yang benar-benar mendengarkan apa kata Roh Kudus katakan dalam surat-surat ini akan bertobat dari dosa mereka dan diubah oleh Yesus. Those who truly heard what the Spirit said in these letters would turn from their sin and be transformed by Jesus. Nah, hal ini pun berlaku sampai hari ini. And the same is true today. Gereja di Pergamus, Yesus melihat gereja sebagai suatu kontradiksi. Meskipun umat mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka mentolerir atau bahkan menerima beberapa ajaran sesat tentangnya. We will learn the first church, which is the church in Pergamum. Jesus saw this church as a contradiction. Though the people courageously maintained their stand for Jesus Christ, they tolerated or even embraced some wrong teachings about Him. Nah, Pergamus adalah kota pedalaman yang terletak di puncak gunung. Pergamum is an island city that sits on a mountain top. Pada masa Romawi, kota ini sangat kaya dan terkenal karena pengetahuan medisnya. During the Roman times, it was very wealthy and known for medical knowledge. Orang-orang dari seluruh provinsi Asia berbondong-bondong ke kuil Asclepius, dewa penyembuh. People throughout Asia, the province of Asia, thronged the temple of Asclepius, the god of healing. Nah, kota ini merupakan pusat untuk pemujaan kaisar dan juga pemujaan dewa-dewa Yunani dengan altar-altar monumentalnya. This city was the undisputed center for the cult of emperor worship and also the worship of other Greek gods with monumental altars. Wahyu 2 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan terkena sedikit pun oleh kematian yang kedua. Kepada malaikat jemaat di Pergamus, tulislah, inilah firman Dia yang memegang pedang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, di tempat di mana setan memiliki tahtanya. Namun engkau tetap setia kepadaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bahkan pada hari-hari Antipas, saksiku yang setia dibunuh di kotamu, di tempat di mana setan tinggal. Namun aku memiliki beberapa hal yang kutentang padamu. Ada di antara kamu yang berpegang pada ajaran Bileam,
yang mengajarkan Balak untuk membujuk orang Israel agar berbuat dosa dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula di antara kamu ada yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang kepadamu dan akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Kepada orang yang menang, aku akan memberikan sebagian dari mana yang tersembunyi. Aku juga akan memberikan kepadanya sebuah batu putih yang namanya baru, yaitu nama baru tertulis di atasnya yang hanya diketahui oleh orang yang menerimanya. Revelation 2 verses 11 to 17 says, "Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives." Verse 14, "Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it." Wahyu 2 ayat 12, kepada malaikat jemaat di Pergamus, tulislah, inilah firman Dia, Kristus yang memegang pedang tajam bermata dua. Revelation 2 verse 12 says, "To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him, and him here is Christ, who has the sharp double-edged sword." Orang-orang percaya di Pergamus diingatkan bahwa meskipun pedang Roma berada di atas mereka, namun mereka hidup di bawah pemerintahan Kristus yang pedangnya adalah firman yang keluar dari mulutnya. Kemegahan Roma akan berlalu, tetapi Yesus berkuasa selamanya. Believers in Pergamum were reminded that although the sword of Rome was over them, yet they live under the rule of Christ, whose sword is the word that comes forth from his mouth. The glory of Rome would pass away, but Jesus reigns forever. Wahyu 2:13, aku tahu di mana engkau tinggal, di tempat di mana setan memiliki tahtanya, namun engkau tetap setia kepadaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, bahkan pada hari-hari Antipas saksiku yang setia dibunuh di kotamu, di tempat di mana setan tinggal. Revelation 2 verse 13 says, "I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives." Yesus tahu persis di mana dan bagaimana orang-orang Kristen ini hidup di mana setan memiliki tahtanya. This verse tells us that Jesus knew exactly where and how these Christians live, where Satan has his throne. Pergamus adalah lingkungan yang bermusuhan bagi seorang Kristen. Pergamum was a hostile and antagonistic environment for a Christian.
Kota ini memiliki cukup banyak perwakilan kejahatan dan kuasa setan untuk menimbulkan masalah serius bagi setiap orang yang percaya di sana. This city had enough representative of evil and Satan's power to cause grave trouble for any believer there. Namun kata-kata pujian Yesus adalah gereja ini tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan. But Jesus praised them, and Jesus said, "This church did not renounce their faith in the Lord." Antipas dieksekusi di kota ini karena kesaksiannya yang setia. Antipas was put to death in that city for his faithful witness. Dia ini adalah orang yang berani berdiri melawan segala kejahatan di kota tersebut demi Yesus. He was one who had, for Christ's sake, dared to stand against all the evil in that city. Wahyu 2:14. Namun demikian, aku mempunyai beberapa hal yang kutuduhkan kepadamu. Gereja di Pergamus terpecah belah. Sebagian mengikuti Antipas yang menolak untuk menyangkal nama Kristus, sebagian lagi mengikuti kelompok-kelompok sesat Bileam dan Nikolaus. Revelation 2 verse 14 says, "Nevertheless, I have a few things against you. The church of Pergamum was divided. Some follow Antipas, who refused to deny Christ's name. Others follow the heretical groups of Balaamites and the Nicolaitans." Pada zaman Musa, nabi palsu Bileam mengajarkan Balak, yaitu raja Moab, untuk menggunakan perempuan Moab menggoda pria Israel agar menerima hukuman berat dari Tuhan. In the days of Moses, the false prophet Balaam taught Balak, the king of Moab, to use Moabite woman to seduce Israelite men so Israel would suffer God's severe punishment. Pengajar palsu di Pergamus menggunakan tipu daya seperti Bileam, sehingga beberapa orang di gereja makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan percabulan. False teachers at Pergamum were using the schemes as Balaam, leading some in the church to eat the food sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Rasul Paulus menyarankan bahwa makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala diperbolehkan, asalkan hanya hal itu tidak merusak iman orang-orang yang kurang dewasa dalam kehidupan orang percaya. The Apostle Paul advised that eating food offered to idols is permissible if it did not harm the faith of those who less mature in the believer's life. Bahayanya adalah orang-orang itu tidak hanya makan daging persembahan berhala, tetapi sering ikut dalam perayaan festival orang-orang yang tidak percaya. The danger was that people not only ate the meat of the idol sacrifices, but often led to sharing in the celebration of the unbelievers' festivals. Nah, hal ini merupakan bahaya besar bagi gereja, terutama karena kemaksiatan seksual sering terjadi dari bagian festival tersebut. This was a great danger to the church. Especially sexual immorality was often part of such festivals. Apakah saudara menyadari akan bahayanya berkompromi dengan dunia? Do you recognize the perils of compromise with the world? Apa sih pengaruh dari budaya sekuler atau keyakinan agama lain yang dapat membuat saudara atau gereja saudara terjebak dalam bahaya mengorbankan kebenaran Alkitab? What influences from secular culture or other religious beliefs put you or your church in perils of compromising biblical truth? Yesus menegur gereja di Pergamus karena mereka gagal menjalankan otoritas atas pengajaran di dalam jemaat. Jesus reprimanded the church in
Pergamum because they failed to exercise authority over the teaching in the church. Mereka membiarkan pengaruh guru-guru palsu terus berlanjut. They allow the influence of false teachers to continue to teach in the church. Sehingga jemaat atau umat Kristen tidak lagi menghormati Yesus Kristus dan berkompromi dengan firman-Nya. The church and Christians therefore cannot honor Jesus Christ and compromise His word. Wahyu 2:16, bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang kepadamu dan akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Revelation 2 verse 16 says, repent therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Yesus memanggil gereja untuk bertobat. Jesus called the church to repent. Jika tidak ada tanda-tanda pertobatan, maka Tuhan sendiri berkata Dia akan datang dan berperang melawan gereja dengan pedang dari mulutnya. If there was no sign of repentance, then the Lord said He would come and fight against the church with the sword of my mouth. Nah, perlu dicatat bagaimanapun ketika Yesus terlibat dalam perselisihan dengan beberapa orang di gereja, seluruh gereja pun turut dituduh. But we have to take note of this. However, that when Jesus had a controversy with some in the church, the whole church was likewise under His charge. Nah, orang-orang yang setia mungkin terpisah dari dosa, tetapi jarang ada yang terhindar dari penderitaan. The faithful may be separated from sin, but there is rarely an exception from suffering. Wahyu 2:17a, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Revelation 2 verse 78 says, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Yesus memerintahkan tidak hanya gereja di Pergamus, tetapi juga semua orang yang mendengar suara Roh Kudus dan meresponinya. Jesus commands not only the church in Pergamum, but all who hear the Spirit's voice to respond. Wahyu 2:17b, kepada orang yang menang, aku akan memberikan sebagian dari mana yang tersembunyi. Aku juga akan memberikan kepadanya sebuah batu putih dengan nama baru tertulis atasnya, yang hanya diketahui oleh orang yang menerimanya. Verse 70b says, to the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receive it. Dia berjanji 3 hal kepada mereka yang menang. He promised 3 things only to those who are victorious. Mana yang tersembunyi? Sebuah hadiah istimewa bagi mereka yang menolak makanan perayaan penyembahan berhala. The first thing is hidden manna, a special gift for those who refuse the food of idolaters' festivals. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka saat mereka menerima Yesus dengan iman. God will give them strength as they took Jesus by faith. Yesus adalah roti kehidupan. Jesus is the bread of life. Mereka yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar. So those who come to Him will never go hungry. Memakannya berarti memiliki kehidupan sekarang dan selamanya. To eat of Him, meaning is to have life now and eternally. Batu putih. Nah, batu putih ini digunakan pada masa itu untuk voting di pengadilan. Gunanya membebaskan seseorang yang dituduh karena melakukan kejahatan. And then the second thing is white stone. White stones were used during those days to vote in the court of law to free a person accused of crime. Batu-batu tersebut juga digunakan sebagai tiket masuk untuk pertunjukan teater atau pesta. They were also used as entrance tickets to plays and banquets. Dalam Kristus,
Tuhan membebaskan orang percaya dari hukuman yang pantas kita terima atas dosa-dosa kita terhadapnya. In Christ, God frees believers from the condemnation we deserve of our crimes against Him. Ia menyatakan orang percaya sebagai orang benar dalam Kristus dan dengan bebas membuka pintu kerajaannya bagi kita. He declares believers righteous in Christ and freely opens the doors to His kingdom to us. Nama baru yang diukir pada batu putih sebagai simbol kemenangan disediakan khusus bagi orang yang setia untuk menandakan karakter dan status baru mereka di dalam Tuhan yang diukir pada batu putih tersebut. A new name, the new name, engraved on a white stone as a symbol of victory, is reserved for the faithful to signify their new character and status before the Lord, engraved on a white stone. Hadiah surgawi ini yaitu roti kehidupan, pengakuan akan kebenaran daripada penghukuman, dan identitas baru adalah milik mereka yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam iman. So these heavenly gifts, the bread of life, a declaration of righteousness, after then condemnation and a new identity, belong to those who truly believe in Jesus Christ as Lord and Savior and live in faith. Nah, apakah saudara telah merasakan dan menikmati anugerah iman ini? Have you tested and savored these gifts of faith? Gereja di Tiatira. Tiatira adalah gereja yang paling tidak penting di antara ketujuh gereja. The church in Thyatira, and the church of Thyatira was the least important of the seven churches. Nah, ini berjarak 55 kilometer ke timur dari Pergamus. And this church was 55 km east of Pergamum church. Tiatira dikenal sebagai industri wol dan tekstilnya. Thyatira was known for its wool and textile industries. Nah, kota ini juga memiliki garnisun militer besar yang bertindak sebagai pasukan pertahanan pertama untuk melindungi Pergamon dari serangan musuh yang datang dari timur. It had a big military garrison acting as the first defense force to guard Pergamum from any enemy invasion coming from the east. Ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk pergi ke Makedonia, orang pertama yang hatinya dibuka Tuhan untuk Injil adalah Lydia. Nah, Lydia ini adalah seorang pedagang kain dari Tiatira. When God called the Apostle Paul to go to Macedonia, the first person whose heart the Lord opened to the gospel was Lydia, a fabric trader from Thyatira. Kita lanjut Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Kepada malaikat jemaat di Tiatira, tulislah, inilah firman anak Tuhan, yang matanya bagaikan api yang menyala-nyala, dan kakinya bagaikan tembaga yang disepuh. Aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu, dan bahkan sekarang engkau melakukan lebih banyak daripada yang engkau lakukan pada mulanya. Namun aku memiliki sesuatu terhadapmu. Engkau membiarkan perempuan bernama Isabel yang mengaku sebagai nabi. Melalui ajarannya ia menyesatkan hamba-hambaku ke dalam percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Aku telah memberi dia waktu untuk bertobat dari percabulannya, tetapi dia enggan. Oleh karena itu, aku akan melemparkan ke tempat penderitaan, dan aku akan membuat mereka yang berzina dengannya menderita dengan hebat, kecuali mereka bertobat dari cara-caranya. Aku akan membunuh anak-anaknya, maka semua gereja akan tahu bahwa aku adalah Dia yang menyelidiki hati dan pikiran.
Dan aku akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sekarang aku berkata kepada sisanya di Tiatira, kepada kalian yang tidak mengikuti ajarannya dan tidak mempelajari rahasia-rahasia dalam yang disebut-sebut oleh setan. Aku tidak akan membebani kalian dengan beban yang lain, kecuali untuk tetap berpegang pada apa yang kalian miliki sampai aku datang. Kepada orang yang menang dan melakukan kehendakku sampai akhir, aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Orang itu akan memerintah mereka dengan tongkat besi dan menghancurkan mereka seperti tembikar. Sama seperti aku telah menerima kuasa dari Bapakku, aku juga akan memberikan bintang fajar kepada orang itu. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Revelation 2 verses 18 to 29 says, "To the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways." Verse 23. "I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am He who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you except to hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Wahyu 2:18, kepada malaikat jemaat di Tiatira, tulislah, inilah firman anak Tuhan yang matanya bagaikan api yang bernyala-nyala dan kakinya bagaikan tembaga yang disepuh. Verse 18 says, "To the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze." Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai anak Tuhan, yang matanya bagaikan api yang menyala-nyala dan kakinya bagaikan tembaga yang disepuh. Kata-katanya pun seperti dirinya, yaitu berkuasa, kuat dan sempurna kekudusannya. Jesus identified himself as the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. It means his words are like him, powerful, strong, and perfectly holy. Wahyu 2:19, aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu, dan bahkan sekarang engkau telah melakukan lebih banyak daripada yang engkau lakukan pada awalnya. Revelation 2 verse 19 says, "I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first." Di sini Yesus memberikan pujian bagi gereja ini
Karena ia mengetahui setiap perbuatan kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan gereja ini. Jesus has some words of praise for this church. He knew every act of love, faith, and service and perseverance of this church. Kasih mereka adalah ungkapan batin, sementara pelayanan mereka adalah ungkapan luar dari kasih mereka kepada Tuhan dan umatnya. Their love was an inward expression, while their service was an outward expression of their love for God and His people. Nah, gereja ini dengan jelas menunjukkan kasih Kristus terlebih kepada mereka yang berada dalam keluarga iman dan juga kepada orang lain. This church was clearly demonstration Christ's love first to those of the household of faith and then to all others. Wahyu 2 ayat 20. Namun aku memiliki sesuatu terhadapmu. Engkau membiarkan perempuan bernama Isabel yang mengaku sebagai nabi. Melalui ajarannya ia menyesatkan hamba-hambaku ke dalam percabulan dan makan makanannya dipersembahkan kepada berhala. Revelation 2 verse 20 says, "Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols." Yesus memiliki kata-kata kritis bagi gereja ini. Jesus had critical words to this church. Masalah di Tiatira adalah gereja ini membiarkan, yaitu seorang nabi palsu yang secara simbolis disebut Isabel, tetap berada di dalam gereja. The problem at Thyatira was this church allowed a false prophet, symbolically named Jezebel, to remain in the church. Dia mengajarkan anggota gereja untuk terlibat dalam perbuatan cabul dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan dia mengklaim memiliki karunia nubuat. She taught members to indulge in sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. She claimed to have a gift of prophecy. Kita tahu di Isabel kuno, dia adalah istri dari Raja Israel yang bernama Ahab, yang mempromosikan penyembah berhala atau penyembahan Baal bersama 450 nabi Baal dan 400 nabi Aserah. In that sense, she was like the ancient Jezebel, wife of the Israelite king Ahab, who promoted Baal worship with her 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah. Isabel ini dari Tiatira menjanjikan kebebasan dari hukum moral Tuhan kepada orang-orang Kristen. Jezebel of Thyatira promised Christians freedom from the moral law of God. Nah, ini betapa menyesatkannya ini. What a deceptive promise. Di budaya tersebut hal ini sangat berbahaya, sama seperti banyak di budaya saat ini juga. Di mana agama palsu menjadi bagian yang hampir tak terhindarkan dari kehidupan sosial dan bisnis. It was dangerous in the culture as in our many cultures today, where false religion was an almost inevitable part of social and business life. Asosiasi perdagangan memiliki dewa pelindung dan pertemuan bisnis seringkali melibatkan penyembah berhala yang bahkan dapat mengarah kepada kemaksiatan seksual. Trade association had pattern gods, and business meetings included idol worship that could even lead to sexual immorality. Bagaimana kita menghadapi tantangan saat ini ketika kita menavigasi standar-standar budaya kita? How do we meet these challenges as we navigate the standards of our cultures? Jika orang Kristen tidak berpaling kepada Kristus dan memahami kekudusan Tuhan, agama palsu dan praktek-praktek tidak bermoral akan menjerat kita jika kita mengabaikan standar Alkitab. Unless Christians look to Christ and hold
unto God's holiness. False religion and immoral practices would entrap us if we compromise biblical standards. Apakah saudara telah memahami kebebasan sejati yang diberikan Tuhan? Have you learned that true freedom which God has given to you? Itulah kebebasan untuk tidak berbuat dosa. It is the freedom not to sin. Standar Tuhan mengenai perzinahan sangat berbeda dengan standar budaya kita saat ini. God's standards for sexual immorality differ greatly from the standards of our culture today. Saat ini banyak orang menganggap hubungan seksual di luar pernikahan antara pria dan wanita sebagai hal yang dapat diterima. Today, many people consider sexual relations outside of a marriage between a man and a woman as acceptable. Bahkan semakin banyak pula yang menerima pernikahan dan hubungan seksual secara sesama jenis sebagai bagian dari budaya kita. More also, many people accept marriages and sexual relations between the same sex as part of our culture. Namun di sini Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa praktek-praktek tersebut adalah dosa. However, God clearly declares those practices are sinful. Tidak peduli kita mau tinggal di mana. No matter where we live, Pesan-pesan yang bertentangan terus-menerus membombardir umat Kristen setiap hari. we will listen that compromising messages bombard Christians daily. Baik itu dari teman, dari rekan-rekan bisnis, atau dari radio, dari televisi, dari internet. Pesan yang paling sering kita dengar adalah pesan yang bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Whether we hear it from friends and business associates or radio, television, and internet, the message we are most likely to hear is one that opposes what the Bible says. Budaya kita seringkali mendesak orang Kristen untuk setuju dengan pandangan yang berbeda secara halus atau radikal dari standar Kristus. Our culture often press Christians to agree with viewpoints that differ in subtle or radical ways from Christ's standard. Dan gereja-gereja saat ini menghadapi pergumulan untuk berkompromi dalam iman dengan harapan dunia di sekitar kita akan menerima kita. We and churches now, today, face the struggles to compromise with our faith in hope that the world around us will accept us. Apakah sebagai gereja kita harus mencari penerimaan dari dunia ini? Are we, as a church, as the Christians today, to look for the acceptance of the world? Apakah budaya dunia merasuki gereja kita atau gereja kita keluar untuk mempengaruhi dunia dengan budaya dan nilai-nilai kerajaan Tuhan? Is the world's culture infiltrating into our church, or is our church going out to impact the world with kingdom's culture and kingdom's value? Perhatikan musik yang dimainkan di gereja-gereja saat ini. Just observe the music played in our churches today. Metode yang digunakan dalam kegiatan gereja dan khotbah untuk menarik jemaat tidak dapat dibedakan antara gereja Tuhan dan dunia. So many churches today use the methods or activities and preaching to bring more people in the church. So now we cannot distinguish between God's church and the world's church. Bagaimana kita itu membedakan kebenaran dari kesalahan? Seorang pendeta palsu yang menyebarkan Injil palsu. How do we distinguish truth from error, or a counterfeit preacher proclaiming a false gospel? Tahukah kita ada jutaan dolar AS palsu yang beredar? You know, there are millions of counterfeit US dollars circulating. Bagaimana FBI mengidentifikasi uang palsu dan uang asli?
How does the FBI identify what is counterfeit and what is real? Nah, mereka ini menjalani pelatihan intensif untuk mempelajari dengan cermat uang dolar asli. Ya, uang yang asli. They go through intense training to study carefully the real US dollar. Yes, they learn the real thing. Jadi bukan mempelajari uang palsu. So they not study the counterfeit money, not. Jika apa yang mereka lihat berbeda dari uang dolar yang asli, maka itu udah pasti uang palsu. If what they see is different from the real US dollar note, it must be false counterfeit. Nah, demikian juga bagi kita sebagai seorang Kristen, hal sesungguhnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Bacalah, renungkanlah, pelajarilah, dan kenalilah, sebab itulah kebenaran. Likewise, for us as a Christians, the real thing is the Word of God. The Bible. Read it, meditate on it, study it, know it, for it is the truth. Ketika kita membaca, mendengarkan, dan terpapar oleh beberapa orang yang mengklaim kebenaran, kita itu akan tahu apakah ini palsu karena kita mengukurnya dengan hal yang sesungguhnya. When we read, hear, and be exposed to some claiming the truth, we will know if it is counterfeit because we measure it by the real thing. Saya memiliki banyak sekali hal yang bisa saya bagikan, tapi waktu tidak memungkinkan. I have much more to share, but time doesn't permit it. Kita teruskan di sini. Yesus berkata, bertobatlah. Masih ada waktu bagi gereja untuk bertobat. Tetapi Isabel menolak untuk bertobat. And Jesus says, repent. There was still time for the church to repent, but Jezebel refused to repent. Wahyu 2 ayat 21. Aku telah memberi dia waktu untuk bertobat dari perjabulannya, tetapi dia tidak mau. Revelation 2 verse 21 says, I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Jika gereja tidak bertobat, kematian akan menimpa semua pengikutnya. If the church did not repent, death will come on all her followers. Tuhan itu sabar, tetapi dia tidak akan membiarkan dosa itu berlanjut selamanya. God is patient, but He does not tolerate sin. Tuhan berkuasa dan bertekad untuk menjaga kemurnian iman dan perilaku umatnya. The Lord is sovereign and intent on His people's purity in belief and behavior. Nah, jika kita terjebak dalam dosa, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kita keinginan untuk taat kepadanya. So, if we are caught up in sin, ask God to give us the desire to obey Him. Percayalah bahwa Dia akan melakukannya. Believe that God will help us. Bertobatlah. Doronglah orang-orang di sekitar kita untuk bertobat. Kemudian pujilah Dia atas kasih karunia-Nya. So that's why we have to repent. Encourage others to repent. And then praise God for His mercy to give us the chance to repent. Meskipun ada Isabel, banyak orang di Tiatira tetap setia kepada Yesus dan Injil. Despite Jezebel, many in Thyatira remain faithful to Jesus and to the gospel. Kepada orang-orang yang setia ini Yesus menguatkan mereka dan berkata, peganglah apa yang kamu miliki sampai aku datang. To these faithful people, Jesus encouraged them and Jesus says, hold on to what you have until I come. Pegang teguh kebenarannya yang diwahyukan melalui firman-Nya dan roh-Nya. Hold on to His truth, revealed through His word and His spirit. Alkitab adalah panduan hidup kita. The Bible is our manual for life. Pegang teguh iman dan kasih
hingga Yesus datang. Hold on to faith and love until I come. Wahyu 2 ayat 26. Kepada orang yang menang dan melakukan kehendakku sampai akhir, aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Revelation 2 verse 26 says, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. Wahyu 2 ayat 28. Aku juga akan memberikan bintang fajar kepada orang itu. And verse 28 says, I will also give that one the morning star. Bagi mereka yang mengatasi dan menang, Yesus menjanjikan bintang fajar. To those who overcome and are victorious, Jesus promises the morning star. Yesus mengungkapkan dalam Wahyu bahwa dia berkata, dia sendiri adalah bintang fajar. Jesus revealed later in Revelation that he himself is the morning star. Jadi dia berjanji untuk memberikan kepada pengikut-pengikut setianya yang tidak lain adalah dirinya sendiri. He promised to give his faithful followers nothing less than himself. Gereja di Sardis. Sardis ini terletak 50 km sebelah tenggara Tiatira. Karena kekayaan emas di wilayah tersebut, Sardis ini juga terkenal dengan industri woolnya yang menguntungkan dan menjadi sangat kaya raya. Namun kecintaannya pada kemewahan menyebabkan kemerosotan moral. We will discuss the last church, the church in Sardis. Sardis was 50 kilometers southeast of Tyre. Because of the gold in the region, Sardis, also known for its special wool industry, became extremely wealthy. But because its love for luxury led to moral decadence. Wahyu 3 ayat 1-6. Kepada malaikat jemaat di Sardis, tulislah, inilah firman Dia yang memegang ketujuh roh Tuhan dan ketujuh bintang. Aku tahu perbuatanmu, engkau memiliki reputasi sebagai orang yang hidup, tetapi engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih ada dan hampir mati. Ingatlah, oleh karena itu aku telah kamu terima dan dengar. Peganglah erat-erat dan bertobatlah. Tetapi jika kamu tidak bangun, aku akan datang seperti pencuri dan kamu tidak akan tahu pada waktu aku akan datang kepadamu. Mereka akan berjalan bersamaku berpakaian putih karena mereka layak. Saya kelewatan. Namun ada beberapa orang di Sardis yang tidak menodai pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku berpakaian putih karena mereka layak. Orang yang menang seperti mereka berpakaian putih. Aku tidak akan menghapus nama orang itu dari kitab kehidupan, tetapi akan mengaku nama itu di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Revelation 3 verses 1-6 says, to the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Verse 3, remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. Verse 6 says, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Yesus mengetahui perbuatan dan reputasi mereka. Christ knew their deeds and reputation. Wahyu 3 ayat 1. Aku tahu perbuatanmu, engkau memiliki reputasi sebagai orang yang hidup,
tetapi engkau mati. Revelation 3 verse 1 says, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Sardis mungkin telah mengiklankan diri mereka sebagai gereja yang hidup, sebagai sebuah gereja yang dihormati dan sering dipuji orang. Sardis may have advertised themselves as a living church, one well regarded and well spoken of. Namun semua klaim dan gambaran diri mereka sebagai gereja teladan itu palsu. Bangunlah, Yesus memperingatkan mereka. But all those claims and portrayals of itself as a model church were false. And Jesus warned them to wake up. Wahyu 3 ayat 3. Ingatlah, oleh karena itu apa yang telah kamu terima dan dengar, peganglah erat-erat dan bertobatlah. Tetapi jika kamu tidak bangun, aku akan datang seperti pencuri. Dan kamu tidak akan tahu kapan aku akan datang kepadamu. Revelation 3 verse 3 says, Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Panggilan itu adalah untuk ingat, taat, dan bertobat. The call was to remember, obey, and to repent. Ada terlalu banyak rasa puas diri, dan hal ini menyebabkan gereja di Sardis kehilangan identitas yang erat dengan Kristus. There was too much complacency, and that caused the church at Sardis to give up its close identity with Christ. Bagaimana kita bisa bangun ketika kelesuhan spiritual telah melanda kita? How can you wake up when spiritual dullness has come over you? Perhatikanlah dengan seksama Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya. Look intently at the Lord Jesus Christ in His Word. Renungkanlah kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui Injil. Meditate on the grace of God extended through the gospel. Mintalah kepadanya untuk memberikan kepada kita rasa haus dan lapar yang begitu besar untuk mendengarkan suaranya dalam kitab suci, sehingga kegiatan-kegiatan lain menjadi kehilangan daya tariknya. Ask God to give us such hunger and thirst to hear His voice in Scripture that lesser activities lose their appeal. Bertekadlah untuk bertobat dari semua dosa yang diketahui dan bergantung pada kekuatannya untuk taat kepadanya. Determined to repent from all known sin and depend on His strength to obey God. Cintailah Yesus lebih dari reputasimu. Remember this, love Jesus more than your reputation. Meskipun banyak jemaat di gereja ini yang telah tidak setia, beberapa di antaranya tetap benar dan setia kepada Tuhan. Despite the large numbers in this church who had been unfaithful, a few had remained true and faithful to the Lord. Wahyu 3 ayat 4. Namun ada beberapa orang di Sardis yang tidak menodai pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku berpakaian putih karena mereka layak. Revelation 3 verse 4 says, Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Mereka yang sedikit ini, yang tidak menodai pakaian mereka dengan dosa-dosa duniawi, akan diizinkan untuk berjalan bersama Kristus mengenakan jubah putih, simbol kesucian dan kekudusan. These few people who have not soiled their clothes with worldly sins would be allowed to walk with Christ dressed in white robes, a symbol of purity and holiness. Wahyu 3 ayat 5. Orang yang menang akan seperti mereka, berpakaian putih. Aku tidak akan menghapus nama orang itu dari kitab kehidupan,
tetapi akan mengaku nama itu di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Revelation 3 verse 5 says, "The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels." Janji bagi semua orang yang tetap teguh dalam budaya musuh dan gereja yang berkompromi ini adalah mereka akan berjalan bersama Yesus yang berpakaian putih. The promise to all believers who stood firm in their hostile culture and compromised church are this. First, that we walk with Jesus dressed in white. Tuhan tidak akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. And the second one, God will never blot out their names out of the book of life. Yesus akan mengakui nama mereka di hadapan Tuhan Bapa dan para malaikatnya. And Jesus would acknowledge their names before God the Father and his angels. Wahyu 3 ayat 6. Barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Revelation 3 verse 6 says, "Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Yesus menyerukan kepada semua orang yang memiliki telinga untuk mendengarkan panggilan Roh Kudus untuk bertobat, panggilan untuk iman, dan panggilan untuk hidup. Jesus calls on all those who have ears to hear the Spirit's call to repent, call to faith, and call to live. Roh Kudus dengan segala kuasanya yang menghidupkan memanggil semua orang untuk mendengarkan kembali Injil yang sejati dan beralih dari kematian ke kehidupan. The Holy Spirit, with all of his life-giving power, calls all to hear again the true gospel and come from death to life. Kejelasan satu-satunya yang dapat kita miliki tentang kehidupan dan kekekalan hanya terdapat dalam Yesus Kristus dan Injil. The only clarity we can have about life and eternity is found in Jesus Christ and the gospel. Yesus mengetahui setiap ajaran palsu dan situasi yang menguji iman kita. Jesus knows every new false teaching and circumstances that challenge our faith. Dia memperbaiki dan menegur kompromi. He corrects and confronts compromise. Dan dia menguatkan kita dengan firman-Nya. And God strengthens us with his word. Dia Roh Kudus akan membantu kita membedakan kebenaran dari kesesatan dan menolak setiap ajaran palsu. He, the Holy Spirit, will help us to discern the truth from error and to reject every false teaching. Dia memperbaharui dan mempertahankan kasih kepada Yesus dalam hidup di dalamnya. And the Holy Spirit renews and sustains love for Jesus and life in him. Tetaplah teguh, hai semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persevere, that all who have called upon Jesus as Lord and Savior. Sebab janji-janji Yesus hanya diberikan kepada mereka yang dapat mengatasi dan menang. For the promises of Jesus are only given to those who overcome and are victorious. Mari kita biarkan surat-surat ini memeriksa hati kita dan hidup kita, dan mendorong kita untuk terus berjuang di tahun 2026 ini demi kemuliaan Yesus. May we allow these letters to examine our hearts and lives and encourage us to press on in 2026 for the glory of Jesus, our Lord and Savior. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Thank you, Lord, for your word tonight. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberikan penginsafan kepada setiap kami. May your Holy Spirit that convict each of us. Supaya kami selalu sadar
kalau kami sampai melakukan kesalahan dalam hidup ini. So that we can be aware that we always do the wrong thing, that we always fall into sin in our life. Sehingga kami bisa bertobat dan meninggalkan jalan kami yang jahat. So we can choose to realize, we can choose to confess, and then we can choose to return from our wicked ways and walk into the repentance. Terima kasih juga untuk peneguhan dari firman-Mu. Thank you, Lord, for your steadfast word. Sehingga kami yang sedang berjuang untuk mempertahankan iman kami dari dunia yang jahat ini. So for us tonight, who are going to fight so that we can persevere our faith in you from this wicked world. Semakin diteguhkan untuk berjuang terus sampai Engkau memanggil kami So that pulang. we can be strengthened until the end of our lives. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus In Jesus' name, kami berdoa. we ask and pray. Sama-sama yang percaya kita sama-sama katakan. Together that believe, we say, Amen. Amen. Thank you and God bless you.